awahabat lahunna sawwa bainahunna, atau memberi hibah oleh istri tersebut waktunya lahunna untuk mereka tanpa muayyanah. Kalau kemarin muayyanah ditentukan satu di antara dua atau satu di antara tiga. Kalau empat, satu di antara tiga. Kalau tiga, satu di antara dua. Kalau cuma dua, nggak ada lagi yang lain berarti ya tinggal yang satu lagi berarti kan. Nah, ini lebih dari dua istrinya. Kemudian istri yang satu ini, istri pertama misalkan mengatakan saya hibahkan pokoknya untuk mereka. Apa dua, apa istri yang ketiga, apa istri yang keempat. Dah, sawa bainahunna. Dah. Maka niscaya menyamaratakan oleh suami di antara mereka istri-istri tersebut. Fayaj'alul wahibata, lantas menjadikanlah oleh dianya suami akan istri yang memberikan waktunya tersebut kan ma'lumah, seperti enggak ada. Seperti tidak ada. Dah. Berarti kalau seandainya istri yang memberikan hibah itu mengatakan pokoknya jatah gilir saya ini saya kasih kepada istri-istri abang yang lain. Dah, maka suami berhak yaitu menyamaratakan giliran yang menjadi hak dari istri yang memberi hibah itu disamaratakan kepada istri-istri yang istri kedua, istri ketiga, atau istri yang keempat. Berarti istri yang memberikan hibah itu dihitung sama seperti tiada giliran karena dia sudah berikan haknya kepada istri-istri yang lain. Misalkan Senin, jatah istri pertama, bilang sama istri pertama, bang, udahlah bang, gak usah lagi saya bang. Jatah hari Senin ini abang pulang aja kepada istri-istri yang lain. Kemudian abangnya pulang langsung. Jatah hari Senin itu untuk istri pertama dia datang kepada istri yang kedua, gitu. Lanjut, istri kedua kan jatahnya 1 hari, berarti menjadi 2 hari. Nah, lantas istri yang ketiga bagaimana? Kalau jatahnya 1 hari apa jadi 2 hari juga? Disamakan berarti sawwa bainahunna, berarti menyamakan oleh suami akan istri-istrinya tersebut. Jadi semuanya mendapat jatah, yang jatah 1 hari menjadi 2 hari. Jadi istri yang tadi memberikan hibah bagaimana? Enggak dapat giliran. Karena dia sendiri yang kasih. Giliran dia kasih kepada suami untuk dibagi dengan istri-istri yang lain. Awahabat lahu. Atau dia menghibahkan oleh istri tersebut kepada suaminya. Dia hibahkan kepada suami. Dia hibahkan kepada suami artinya apa nih? Kalau tadi dia hibahkan waktunya untuk istri tertentu, yang pertama kemarin. Yang kedua, dia hibahkan untuk istri, pokoknya mereka bertiga. Yang ketiga, dia hibahkan waktunya untuk suami. Berarti dia hibahkan waktunya untuk suami. Artinya apa? Dia tidak tentukan, dia tidak berikan kepada 3 istri, tapi dia berikan untuk suami. Artinya apa? Istri pilih. Istri berikan haknya ini untuk suami, bukan untuk istri yang dia tentukan oleh istri yang memberikan hibah, bukan kepada 3 mereka, tetapi kepada salah satu. Hanya, bang, hari Senin ini bang, jatah saya bang ya, saya kasih ke abang. Nah, artinya abang mau pilih mana di antara mereka bertiga, silahkan. Wah, ini mantap nih kan? Mantap. Jadi dia nggak tentukan harus dengan istri kedua. Kemudian dia tidak katakan ini jatah saya ini saya kasih untuk mereka bertiga bang, istri abang yang lain. Tidak ditentukan seperti itu, tapi jatah saya untuk abang. Abang mau pilih yang mana mau abang lebihkan, terserah sama abang. Jadi yusawi bainal baqiyat. Salah. Mana ini tadi? Falahu taksis, maka boleh baginya suami itu untuk mengkhususkan. Ya, boleh dia khususkan kepada salah satu di antara 3 untuk menambah jatah gilir. Jatah gilir. Gilir ini maksudnya gilir apa nih? Gilir berhubungan suami istri atau gilir tinggal di rumah? Gilir tinggal, bukan berhubungan. Ya kan? Tapi kalau udah tinggal mana nggak berhubungan kan? Ya. Tapi kalau istrinya itu dalam keadaan berhaid bagaimana?
Bagaimana tuh? Ada gunanya nggak bergilir tuh? Nah, kalau dia berhaid, boleh nggak pindah ke tempat lain? Ini jatah hari ini hari kedua, jatah istri kedua nih. Istri kedua haid, nggak dapat apa? Nggak dapat apa tuh kan? Dapat apa tuh? Malam dapat nggak? Berhaid, dapat nggak? Saya tanya. Dapat apa? Mungkin gitu. Ya betul sekali. Dapat main-main saja, tapi nggak serius. Ya itulah namanya asyik, asyik wal ma'suk. Tahu asyik wal ma'suk? Artinya asik dan yang diasikkan. Jadi itulah gunanya suami menikah dengan istri, bukan cuma semata-mata hubungan seksual, tetapi masuk di dalam juga adalah bercanda. Kadang-kadang istri stres ya, datang suami. Wanita kalau berhaid itu stres ya. Maka wanita itu kalau sedang berhaid itu lebih banyak dia marah daripada dia tersenyum. Lebih banyak sundek daripada gembira mukanya. Lebih banyak sundek. Nah, Teguh kalau tahu dia sedang sundek, Teguh tanya aja, datang bulan kayaknya, ya. Nah, dia pasti jawab, ya bang datang bulan bang. Oh pantas, asam keungnya pedas sekali. Masanya sambil marah kan? Ya masanya sambil marah ya makanya. Jadi suami itu dia harus hilangkan stres istri tersebut. Jangan istri sedang berhaid stres, suami marah-marah. Oh kalau gitu malam ini, enggak mau lagi saya tinggal di sini malam ini. Jatah kamu saya pindah ke istri yang ketiga. Dapat jatah marah-marah ya. Istri sedang stres, mestinya suami yang baik itu dia menghilangkan stres istri. Bukan dia juga sama-sama stres. Ya Allah, anak mentunya malamnya. Kabungnya lagi. Istri sedang turun haid, sedang stres. Kenapa istri itu ketika dalam keadaan datang bulan stres? Hormonnya naik. Hormonnya naik Tengku. Jadi dia cepat stres ya. Kalau dia bicara biasanya lembut, jadi melengking suaranya. Kalau dia suaranya pelan, bisa jadi kencang suaranya. Nanti kalau suami tahu kondisi, dia akan menghibur istrinya. Jadi istrinya yang mau marah-marah nggak jadi marah. Jadi itu tujuannya. Jadi bukan berarti dia bergilir harus dapat. Nggak. Masuk di dalam juga adalah bergaul secara baik, bercanda secara baik dengan istri tersebut. Au taksisa wahidatin binabawatil wahibati, atau mengkhususkan salah satu dengan mengganti daripada orang yang memberikan hibah, yaitu dengan menggantikan jatah daripada istri yang memberikan hibah waktunya. Li anna haja'alatil haqqalahu, karena sesungguhnya istri yang memberikan hibah itu telah menjadikan oleh istri tersebut hak daripada istri tersebut untuk suami. Fayadhuhu haitsu yasha, maka silahkan suami memilih menurut siapa yang dia ingin. Dia mau tinggal di mana? Istri kedua kah? Istri ketiga kah? Istri keempat kah? Ini jatah sebenarnya istri kedua habis istri pertama. Tapi karena suami ini kadang-kadang hatinya lebih suka kepada istri ketiga, dia datang pada istri ketiga lewat istri kedua. Boleh nggak? Mestinya jatah sesudah satu istri kedua, dia lewat langsung istri ketiga, boleh tidak? Boleh, karena itu belum giliran istri kedua. Semestinya itu adalah giliran istri pertama, tapi dia berikan kepada suami. Suami pilih terserah hak daripada suami. Maka dia pilih pada istri yang ketiga, itu tidaklah bertentangan. Wa yati fil ittisali wal infisal ma sabaqa. Dan datanglah penjelasannya itu di dalam ittisal dan infisal. Datang pada ittisal dan infisal oleh apa yang sudah kemarin dijelaskan. Berarti nanti kalau kita sambung, misalkan suami pilih istri ketiga, mestinya kan gilirnya dengan sesudah istri pertama kan giliran dengan istri yang kedua. Tapi oleh suami dia pilih istri ketiga. Nah kalau usai istri yang ketiga, jangan langsung keempat, harus kembali lagi kepada istri yang kedua. Ngerti kan Teguh kan? Karena udah dilewat jatah giliran istri kedua. Istri pertama hari Senin, kata istri pertama, bang hari Senin ini bang kita libur bang ya. Ya.
Kenapa gitu deh? Nggak, saya kasih hak sama abang, abang mau pilih siapa saja boleh. Jatah saya ini saya kasih ke abang, pilih mana saja boleh. Oh, hari Senin ini berarti udahlah, kalau nggak adik kasih sama abang, udah abang pilih. Tahu saja bilang. Pergi terus ke istri yang ketiga. Nah, istri ketiga itu jatahnya hari Rabu. Istri ketiga jatahnya hari Rabu. Tapi oleh si suami hari Senin dia datang kepada istri ketiga. Selesai hari Senin di istri yang ketiga, maka hari Selasa dia tidak boleh masuk pada istri yang keempat, tapi dia harus mundur sesuai urutan kembali lagi pada istri yang kedua. Kalau enggak sangat istri kedua, lama kali ditinggal, dan langsung loncat dia dari 1 langsung 3 langsung 4. Jadi 2 lama sekali menunggu. Ya, sangat istri kedua. Nanti nggak dikasih masa yang enak-enak nanti kan, udah marah dia. Udah, lanjut. Wakila yusami bainal baqiyat, dan dikatakan orang menyamakan oleh suami di antara istri yang lain, istri-istri yang tersisa. Wala yukhassis, dan tidak boleh dia mengkhususkan memilih salah satu di antara istri-istri yang lain. Oh, istri pertama katakan, "Bang, hari Senin ini, Bang, enggak usah lah, Bang. Jatah saya abang pilih di antara 3 istri tersebut. Jatah saya." Ini menurut Kil tidak boleh pilih-pilih. Menurut Kil tidak boleh pilih-pilih. Harus dia menyamakan semua istri-istri. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat harus disamakan. Jadi nggak boleh loncat langsung istri ketiga. Harus istri kedua dulu, baru istri ketiga, baru istri keempat, harus disamakan. Nggak boleh diloncat-loncat begitu. Lianna taksis yurithu al-wahsyata wal hakada. Karena sesungguhnya mengkhususkan memilih oleh suami salah satu di antara 2, 3 atau 4 istri tersebut itu akan menimbulkan yaitu pertengkaran dan juga kebencian baik kepada suami maupun sesama istri. Fayaj'alul wahibata kal ma'dumah, kemudian menjadikan oleh suami akan istri yang memberikan hibah itu sama seperti seolah tiada. Jadi dia 2, 3, 4, yang satu tidak dihitung karena jatahnya udah diberikan kepada suami untuk memilih. Tapi menurut Kil tidak boleh pilih, pukul rata, samakan semuanya. Sesudah 1 harus 2, habis itu 3, habis itu 4. Dah. Wa yuqassimu bainal baqiyat, dan membagi dia menurut yaitu jatah giliran masing-masing kepada istri yang tersisa. Habis 2 lanjut ke 3, habis 3 lanjut ke istri keempat. Gitu. Faslun, bermula ini itu suatu fasal zaharat imaratu nusuziha. Andai kata ya ini bermula ini itu suatu fasal zaharat imaratu nusuziha, muncul oleh tanda-tanda pembangkangan daripada istri, melawan pembangkangan daripada istri. Qaulan ka'an tujibuhu bikalamin khasanin. Qaulan ka'an tujibuhu bikalamin khasanin. Hal keadaan imarat tanda-tanda nususnya itu dalam bentuk ucapan seperti bahwa menjawab oleh si istri akan ucapan suami dengan ucapan yang kasar, dengan omongan yang kasar. Ba'da angkana bilayyinin, sesudah bahwa adalah dia berbicara dengan tutur kata yang lembut. Tiba-tiba besok dia bicara udah mulai kasar. Au fi'lan, atau munculnya imarat nususiha, tanda-tanda nususnya istri tersebut dalam bentuk fi'lan, dalam bentuk yaitu perbuatan, bukan dengan ucapan. Ka'ayyajida minha i'radan wa abusan ba'da lutufin wa talaqatin wajhin. Seperti bahwa mendapatkan oleh suami dari istrinya tersebut akan adanya i'radan, perpalingan atau perlawanan, wa abusan, dan muka sunde, ba'da lutufin, sesudah lembut perbuatannya, wa talaqati wajhin, dan sesudah wajahnya lebar. Wajah lebar maksudnya apa? Kiasan daripada lebar wajah, artinya gembira. Coba Tengku kasih muka gembira, pasti muka kita lebar. Tapi kalau kita muka sunde, pasti muka kita akan mengecil. Ya kan? Jadi dia mendapatkan perbuatan istrinya itu tadinya lembut berubah menjadi kasar. Tadinya mukanya gembira berubah menjadi mukanya sunde. Lagi asam keung.
Wa'adhaha bila hajarin. Kalau nampak tanda-tanda membangkang istri tersebut, apa tindakan daripada suami? Tindakannya adalah wa'azaha bila hajarin. Artinya dia harus mengingatkan istrinya tersebut, mengingatkan oleh suami akan istri tersebut dengan tanpa harus bukan bila hajar, dengan tanpa harus hijrah, tanpa perlu dihajar. Jangan hajar tinju. Bila hajar dengan tanpa meninju, dengan tanpa menghajar, bukan, tapi dengan tanpa hijrah. Artinya hijrah jangan pisah ranjang. Jangan pisah ranjang. Artinya ingatkan saja, dek menan lah. Makon cemburu tak wajah, makon sundek tak, bang hek tak nyo, ban mo dari belang, tapi wajah sundek lagi nya. Bila hajar dengan tanpa hajar, maksud tanpa pisah ranjang. Nanti kalau udah pisah ranjang, adiknya udah senyum-senyum, kan yang rugi siapa? Yang rugi abang, udah malu mau balik dek. Dah. Wala dorbin, dan tanpa ada pukulan. Jadi tidak perlu pisah ranjang, tidak perlu memukul. Dah. Wala dorbin. Fala'allaha tubdi uzran. Maka semoga diharapkan istri tersebut menjelaskan dia akan uzur, apa alasan dia sampai sudek, apa alasan dia sampai dia memalingkan wajah. Memalingkan wajah. Tadi kan ada di situ kan, memalingkan wajah. Apa tadi itu memalingkan wajah di situ? I'radan, memalingkan wajahnya. Kalau dia menasihati istrinya itu dengan tanpa, yaitu pisah ranjang dan tanpa memukul, semoga istri tersebut menjelaskan akan uzur, kenapa alasan sampai dia sundek dan kenapa alasannya dia berpaling ketika diajak bicara. Atau dengan sebab dinasihati tersebut tatubu, bertaubat atau menyesal oleh istri amma jara minha, dari apa yang telah ia lakukan daripada istri tersebut. Dah. Min ghairi uzrin wal wa'zi, daripada tanpa, yaitu uzur, dan daripada tanpa uzur. Titik sampai di situ. Au tatuba amma jara minha min ghairi uzrin, atau dia bertobat dari apa yang telah memperlakukan oleh ia daripada istri tersebut, min ghairi uzrin, daripada tanpa ada sebab. Dia melakukan sundek tersebut, dia melakukan perbuatan yang kasar tersebut kepada suaminya itu tanpa ada alasan, tapi dia tobat ketika dinasihati oleh suami. Dah. Apa nasihat? Wal wa'zu, dan bermula wa'zu. Contoh nasihat itu ka'ayyakula, seperti berkata oleh suami, ittaqillah fil haqqil wajib li 'alaika, takutlah kau kepada Allah Ta'ala tentang hak yang menjadi kewajiban ke atasmu untukku. Alaika li sebenarnya kan? Tapi li alaika berarti taksis. Dia ingin menjelaskan bahwa ini hak saya, gitu. Menjadi kewajiban kamu. Tapi prioritas dia ingin menjelaskan bahwa kamu harus tahu kewajiban saya. Sebenarnya alaika, kewajiban kamu ke atas untuk saya. Tapi prioritas dia ingin menjelaskan apa yang menjadi hak dia, maka dia dahulukan li daripada alaika. Dah, ka'ayyakula ittaqillaha fil haqqil wajib li 'alaika, seperti dia berkata, takutlah engkau kepada Allah pada hak yang merupakan kewajiban ke atasmu untuk engkau tunaikan bagiku. Wahzaril uqubata, dan ingatlah engkau wahai istri akan, yaitu hukuman. Hukumannya ada kalau istri itu nusus, hukumannya ada kalau seandainya istri itu melawan. Wa yubayyinu laha anna nususa yasqutu nafqata wal qasam, dan haruslah menjelaskan oleh istri, oleh suami, baginya istri, bahwa sesungguhnya nusus, bahwa sesungguhnya melawan atau membangkang, yasqutun nafaqata wal qasam, itu bisa menggugurkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah zahir dan batin, dan juga yaitu masalah pembagian. Jadi harus dijelaskan, dek, takut, dek, jangan sudek-sudek begitu. Janganlah paling-paling muka begitu, dek. Jangan kasar-kasar bicara. Takutlah kepada Allah. Kewajiban adik adalah untuk memberikan hak senyuman kepada abang, gitu. Kalau enggak, dek, ada hukumannya. Ada hukuman loh, dia bilang. Baru dia senyum. Laki bang, lo sendiri bang, gara-gara abang bukalun abang jak malu.
janda sebelah bang. Oh, yang kenyan cemburu. Yang jandanya gila ke tolong balon. Kita kan di jak sekolah adalah boleh di. Oh, nya no kali kem lo. Berarti tidak menyesal kan? Cuma sekedar menasehati, tidak sempat pisaran. Caranya, kalau udah pisarannya gimana? Udah malu, udah gengsi mau balik, ada gengsi Tengku. Udah terlanjur kita kalau tadi bolehnya duduk tanya dulu. Gengsi. Ya kan? Ada rasa gengsi Tengku tuh. Makanya dalam aturan itu seperti ini dibuat. Jangan langsung hajar-hajar, jangan langsung hijrah-hijrah. Bisa ranjang. Yang lebih parah pisah ranjang apa? Baca juga deh. Kau rumah kah? Pulang ke rumah orang tua kamu. Ini ada dua tanda nanti sama istrinya, apa ini ditalak apa disuruh pisah ranjang. Jadi itu bahaya tuh kan. Nah, pisah ranjangnya artinya suami tidur di lantai saja. Istri tidur di ranjang. Nanti kalau di malam-malam sudah naik puncak, sudah naik dia punya kabel, tinggal naik ke atas ranjang. Kalau seandainya disuruh pulang ke rumah, bagaimana dia mau pulang ke rumah mertua? Ya kan? Dah jam 1 malam dia tiba-tiba on. Dah, dia mau pulang ke rumah mertua, ketuk pintu. Pasti jumpa dengan mertua pasti mukanya juga sunde. Mau pergi aja. Lagi yang gua. Tapi ada satu cara Tengku. Mau tahu caranya? Ikuti pesan-pesan berikut ini. Minum dulu ya. Iklan dulu ya. Caranya Tengku yang keluar itu. Biarin aja istri kita tidur di kamar. Ya. Tengku tidur di apa? Warung kopi. Atau tidur di mana? Di pos ronda. Ya. Atau tidur pulang ke Rangkang terus. Tengku udah nikah nih Darussalam kan? Udah nikah 1 bulan 2 bulan kan begitu mesra tuh 1 bulan 2 bulan. Bulan ketiga mulai sundek-sundek. Ada buka lagi di rumah mertua Ida. Tengku pulang terus ke Darussalam, tidur di Rangkang gitu. Biarin aja dia di sana. Jadi rumah tangga itu tetap kalau kita pingin pulang tidak masalah karena istri tidak kita usir dari rumah. Atau apalagi di rumah kita sendiri. Tidak perlu kita usir berarti kalau di rumah kita sendiri. Terus mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Syekhuna nih, gimana nih?